Thank you, sir, for your explanations. Tolong semua yang saya ucapkan diterjemahkan langsung gitu ya. Ya. Jangan berbicara berdua aja. Jadi saudara tadi sudah menjelaskan dari awal bagaimana mekanisme cyanida secara umum. So you have already explained from the beginning the cyanide mechanism in general. Dan juga saudara jelaskan juga dalam kasus yang kita hadapi sekarang ini. And you have also explained that in relation to the case that we are dealing with. Saudara tadi mengatakan bahwa ada dua kemungkinan cara masuknya cyanida ke dalam tubuh. You mentioned that there are two possibilities of cyanide entering the body. Satu melalui hidung. The first route is through inhalation. Satu lagi melalui mulut. The second is through ingestion. Saya tidak akan bicara tentang dari mulut, dari hidung, tapi saya bicara yang dari mulut. I'm not going to talk about inhalation. I'm going to talk about cyanide ingestion. Saudara juga tadi menjelaskan bahwa kalau orang mengkonsumsi cyanida dari mulut, you also explained that if a person consumes cyanide by way of mouth or ingest cyanide, saudara mengatakan maka cyanida tersebut akan masuk ke dalam lambung dan kemudian didistribusikan ke dalam tubuh. The cyanide will get into the stomach and then circulated throughout the body. Bolehkah saudara jelaskan setelah cyanida itu masuk ke dalam mulut, ke dalam lambung, bagi tahap-tahapannya bisa terdistribusi ke dalam tubuh itu, mana yang dilalui dulu? Could you please explain stages of internal organs of the body that would been exposed to cyanide after cyanide is ingested? Yes, so first the stomach. Ya, pertama masuk ke lambung, then the intestines, kemudian ke usus, then it moves into the bloodstream. kemudian masuk ke dalam aliran darah, It would then move to the liver. kemudian masuk ke hati, The liver would then go to the lungs and the heart and the brain. kemudian dari hati ke paru-paru, ke jantung dan juga ke otak, And also the kidneys, so to the urine. dan juga ke ginjal sehingga ada pada air seni. Kalau begitu, kapan seseorang bisa mati atau meninggal ketika mengkonsumsi cyanida? Apakah kalau cyanidanya itu hanya masuk di dalam lambung saja, tidak terdistribusi ke dalam tubuh yang lain, orang itu bisa mati atau tidak? If so, then when would a person die of cyanide? If cyanide gets into the stomach, just into the stomach, and not all over the body, would the person die? No, they would not die. The cyanide must get to places like the brain that uses a lot of oxygen and the heart that uses a lot of oxygen. Tidak, orang itu tidak akan mati. Cyanida harus sampai ke otak dan juga ke jantung supaya orang tersebut dapat meninggal dunia karena otak dan jantung menggunakan banyak sekali oksigen. So the cyanide is throughout the body by the time the person dies. Jadi pada saat yang bersangkutan atau pada saat orang tersebut meninggal dunia, maka cyanida tersebut sudah harus beredar ke seluruh tubuh. Baik, jadi harus masuk sampai ke jantung dan otak. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau umpamanya seseorang itu telah kemasukan cyanida dan telah menyerang jantung, bahkan tadi katakan sampai ke otak, apakah kita bisa teliti perjalanan daripada cyanida tersebut sehingga sampai ke jantung atau ke otak? If cyanide is ingested and the cyanide has gotten into the brain and the heart, is there a way or would it be possible to trace
the way the cyanide has traveled inside the body. No. Sometimes you can test stomach contents for cyanide, and that will tell you it's oral ingestion. Tidak, kadang-kadang kita bisa mengecek kadar cyanida di dalam isi lambung. Apabila cyanida tersebut masuk lewat mulut, And if cyanide's in the lungs but not in the stomach, that might be consistent with inhalation or breathing. dan apabila cyanida ditemukan di paru-paru tetapi tidak ditemukan di lambung, maka kemungkinan cyanida tersebut terhirup masuk lewat saluran pernafasan. Body could come from be converted to thiocyanate straight away. Dan beberapa dari cyanida tersebut akan langsung diubah menjadi thiocyanat. And then the cyanide and the thiocyanate will then be in the bloodstream. Dan kemudian cyanida serta thiocyanida akan masuk ke dalam aliran darah. Kalau demikian halnya, apakah saudara setuju bahwa adanya cyanida ataupun thiocyanat di dalam liver adalah salah satu biomarker atau tanda tentang orang itu kematian cyanida? If that is the case, then do you agree that the presence of cyanide or thiocyanate in the liver serves as a biomarker that the person dies of cyanide? Yes, thiocyanate is a biomarker of cyanide. Ya, betul. Thiocyanat adalah biomarker dari cyanida. Baik, kalau umpamanya cyanida tersebut sudah masuk ke dalam tubuh sampai kepada urin, ya, itu umpamanya sebelum proses ada di embalm. If cyanide gets into the body and even gets into the urine as well prior to the embalming, maka pertanyaan saya adalah, seandainya setelah 70 menit tadi dikatakan sudah dijelaskan, tapi saya memastikan setelah 70 menit tersebut dalam kasusnya kita ini ditemukan hanya negatif di dalam livernya, atau bukan pemeriksaannya ditemukan negatif cyanida dalam tubuhnya termasuk dalam lambungnya, apa pendapat ahli tentang itu? no cyanide is found in the body 70 minutes after death, or samples taken from the body 70 minutes after death are negative. What could you conclude, or what is your opinion on this? As I described, when someone takes a lethal dose of cyanide, Sebagaimana telah saya jelaskan, apabila seseorang mengkonsumsi cyanida dalam dosis yang mematikan, very high concentrations of cyanide are usually found in the stomach. Cyanida dalam jumlah yang besar biasanya ditemukan di dalam lambung. So I would have expected cyanide to be in the stomach in this case. Jadi dalam kasus ini seharusnya ditemukan cyanida di dalam lambung. However, I didn't see how the testing was performed, so I can't be certain that the testing found it because I don't know how they did the testing. Akan tetapi saya tidak menyaksikan sendiri bagaimana pengujiannya dilakukan, oleh karena itu saya tidak dapat mengatakan, tidak dapat berkomentar karena saya tidak melihat karena saya tidak melihat sendiri bagaimana pengujian dilakukan. Saya nggak bertanya soal pengujian dilakukan, tolong diterjemahkan yang benar. Dia tidak melihat pengujiannya atau tidak melihat hasil pemeriksaan ini atau bagaimana? Could you please explain again what you have just said? Are you saying that you did not witness, did not see how the testing was done, or is there anything, or what? Please explain again and repeat again what you have just said. So the sample was collected and tested
Many days later, Sampel dikumpulkan atau diambil dan diuji beberapa hari sesudahnya. I don't know how the sample was stored Saya tidak tahu bagaimana sampel tersebut disimpan or what techniques the laboratory used when they tested the sample for cyanide. atau teknik apa yang digunakan oleh laboratorium ketika melakukan pengujian untuk mengetahui ada tidaknya sianida. Baik. Kalau jumlahnya umpamanya 0,1 mililiter, itu sampelnya itu yang diambil dari lambung. If the amount of the sample taken from the stomach is 0.1 milliliter, Atau apakah itu bisa juga dites di laboratorium tentang apakah sianida ada di sana atau tidak? can this be tested in the laboratory in order to determine whether or not cyanide is present? I'm assuming the laboratory did test it because the result is in the report, so they Saya- must have tested it. Saya asumsikan laboratorium tentunya sudah melakukan pengujian karena hasilnya ada di dalam laporan. Jadi terlepas daripada waktu pengambilan sampel atau pengambilan kapan dilakukannya eksperimen itu atau testing itu, ya pemeriksaannya itu, terlepas daripada itu yang dikatakan tadi adalah 15 hari setelah kematian. Irrespective of when the experiment or the testing was done, as said before, 15 days after death. Maka pertanyaan saya adalah, dalam kasus ini, apakah saudara mengandalkan mengandalkan bukti ini dalam analisa saudara? Then in this case, I would like to ask you whether you rely on these results in giving your opinion. Yes, if the laboratory, if the sample was inadequate or inappropriate, Ya, apabila sampelnya itu tidak memadai atau tidak tepat, then I would have expected something to have been in the report, like sample not sufficient, maka tentunya di dalam laporan hal itu akan disebutkan. Misalnya ada tertulis bahwa sampel tidak memadai. but the report says no cyanide, negative. Tetapi laporan tidak mengatakan seperti itu, mengatakan tidak ada sianida atau negatif. Jadi dengan demikian saudara berkesimpulan bahwa ini adalah bukti yang harus dipercaya. So, are you saying that this is evidence that must be trusted? Well, it's part of the evidence that I look at from the toxicological evidence that I rely on for my opinion. Ini adalah bagian dari bukti yang saya lihat dari bukti-bukti toksikologis. Apakah kalau umpamanya 0,1 itu karena ada lama waktu diperiksa, itu di dalamnya ada kadar sianida tapi kemudian bisa jadi hilang sama sekali kadar sianidanya atau menguap gitu? If the cyanide is, if the sample is 0.1 milliliter and cyanide is present in that sample, would it be possible for the cyanide to be converted into gas or evaporate? Yes, that is possible. Ya, itu mungkin. Tapi apakah itu akhirnya bisa menjadi hilang total atau total sama sekali? Would the cyanide disappear totally? I would still expect some trace of cyanide, but I don't know how they did the testing, but I would still expect some trace of cyanide to be present. Saya tetap mengharapkan masih adanya jejak-jejak sianida atau bekas-bekas sianida tetap ada di dalam tubuh. Tetapi saya tidak tahu bagaimana pengujian dilakukan. Baik. Apakah hal itu juga hal mengenai kita masuk kepada BB4 ya? BB4 ya. Now, please BB4 ini. Yeah, now we would refer to BB4. Ini 4 nih. The evidence number 4. Salah ketik ini ya. This is a typo. This is not 6 but BB4, not evidence number BB4 6 ya. but evidence Atau number keluarin aslinya aja. 4. Yang Yes. asli dari lab krim. Sorry, my mistake. Saya akan keluarkan dari aslinya.
Tolong sampaikan. I will take this out. I will show you the original. Ah, ini ya. BB4 ya. BB4. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau tadi dikatakan bahwa kalau terlalu lama diperiksa ada possible katanya, mungkin juga bisa menguap. Apakah juga itu berlaku terhadap bukti-bukti yang lain? Apa yang saudara sampaikan tadi itu? You said earlier that there is a possibility for cyanide to get converted into gas. Would that also applies to other evidences? Yes, that could apply to all of the samples. Ya, ini dapat diberlakukan untuk semua sampel. Jadi nggak boleh hanya kepada itu saja ya, semua sampel ya. Jadi kalau umpamanya satu sampel ini dinyatakan ini adalah sudah menguap, maka kita harus apakah kita berasumsi juga bahwa bukti-bukti yang lain juga sudah harus menguap gitu. Well, if that is the case, shall we also assume that other evidences have also got converted into gas or evaporate? Yes, that's certainly possible. Ya, itu mungkin. Begitu kesimpulan saudara. Is that your conclusion? Yes, that all samples cyanide can get converted to hydrogen cyanide gas and evaporate. Ya, semua sampel yang mengandung cyanida dapat berubah menjadi hidrogen cyanida, dapat menguap menjadi hidrogen cyanida. Baik, jadi dengan demikian saudara sekarang ini kita mau membahas kasus ini dengan mendasarkan laporan dari yang ada ini ya. So we are discussing this case based on this report, on this existing report. Yes, that is what I've used Yeah. to interpret. Baik, kalau begitu saya mau masuk kepada masalahnya. Now going right to the point. Dengan adanya bukti 4 ini, jadi bukti 4 ini sekali lagi saya jelaskan adalah cairan lambung yang diambil dari tubuh korban Mirna 70 menit setelah dia meninggal. Dan Let's now refer to BB4, evidence number 4. Evidence number 4 refers to gastric liquid taken from the body of Miss Mirna 70 minutes after her death. Yes, that's what I understand. Ya, itu juga yang saya pahami. ya, ternyata hasilnya adalah negatif. It turns out that the results are negative. Apa artinya dengan adanya hasil negatif ini? What does this mean? What does these negative results mean? Well, one interpretation is that cyanide was not ingested. Salah satu penafsirannya adalah bahwa tidak ada cyanida yang masuk melalui mulut. Itu penafsirannya. Apakah mungkin kalau pada hari pertama dia meninggal dan 70 menit kemudian dia bisa hasilnya negatif setelah diperiksa, apakah mungkin yang negatif ini menjadi positif setelah 3 hari kemudian? Well, if negative results were obtained 70 minutes after her death, would it be possible that 3 days after the results become positive? Cyanide can be produced after death as an artifact. Cyanida dapat terbentuk di dalam tubuh setelah kematian karena perubahan yang terjadi setelah kematian yang berlangsung di dalam tubuh. If it was present at the time of death, I would expect both to be negative or both to be positive, not one negative and one positive. Kalau memang cyanida ada pada waktu kematian, maka seharusnya hasilnya kedua-duanya adalah positif. Tidak mungkin satunya positif, satunya negatif. Dengan demikian saya bertanya, kalau begitu, kalau ini hasilnya sudah negatif, Anda katakan tidak ada cyanida pada waktu itu yang dikonsum oleh korban. Lantas dari mana saja bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi bahwa setelah 3 hari kemudian ada 0,2 ditemukan cyanida di dalam tubuh korban dan setelah di embalming, setelah di formalin? Well, BB4's results shows negative, meaning that there is no cyanide.
But how come that another evidence, that is BB5, found cyanide, found 0.2 milligram per liter cyanide, and so the result became positive 3 days after death or after embalming. Yes, so it is possible that is due to blood that may have been in the stomach contents, if the stomach contents was black. Ya, itu dapat disebabkan oleh karena adanya darah yang ada di dalam isi lambung, kalau lambungnya berwarna hitam. This is blood that may have been in the stomach before embalming. Itu menunjukkan kemungkinan adanya darah yang sudah ada di dalam lambung sebelum proses pemberian formalin dilakukan. Some foods contain thiocyanate and these sorts of compounds. Beberapa makanan juga mengandung sianida dan dapat menyebabkan terbentuknya senyawa seperti itu. And bacteria can make cyanide when it works on those foods and the like. Dan bakteri yang ada di dalam tubuh juga dapat menyebabkan terbentuknya sianida ketika bakteri tersebut bekerja pada makanan atau sisa makanan yang terdapat di dalam tubuh. So it is possible that result 0.2 milligrams per liter occurred after death, not before death. Jadi mungkin saja ada ditemukan hasil sianida 0,2 mg setelah kematian. Dengan adanya ini negatif 70 menit sebelum meninggal. Kemudian 0,2 ada ditemukan setelah 3 hari. Apakah bisa saudara pastikan bahwa yang 0,2 ini bukan yang masuk pada waktu waktu sebelum dia meninggal? Well, given the fact that BB4 results shows negative cyanide in the body, while BB5 results show positive cyanide 0.2 milligram in the body, can you ascertain that 0.2 milligram cyanide found 3 days after death was not because of cyanide that the victim had ingested? I cannot be certain how that got there. Saya tidak dapat memastikan bagaimana sianida bisa berada di sana. But these results, there's no evidence of cyanide ingestion from these results. Tetapi dari hasil ini tidak ada bukti masuknya sianida lewat mulut. Tidak ada bukti ya. Menurut secara apa itu saudara lihat tidak ada? There is no proof, no evidence. In what way or yes, in what way? According to what can you say that there is no evidence of cyanide ingestion? When I look at all the tissues, ketika kita melihat pada semua jaringan tubuh, stomach, yaitu lambung, liver, hati, urine, urin atau air seni, where no cyanide was found in any of those samples, dan ketika di seluruh sampel tersebut ditemukan adanya sianida, and only a small amount of cyanide dan hanya sianida dalam jumlah kecil was found in the stomach contents collected 3 days after death, yang ditemukan dalam isi lambung yang sampelnya diambil 3 hari setelah kematian, there is no toxicological evidence of cyanide ingestion. Maka tidak ada bukti toksikologi masuknya sianida lewat mulut, because the cyanide in the stomach karena sianida yang terdapat di dalam lambung could also have come from other causes. juga dapat berasal atau terbentuk karena sebab-sebab lain. Kalau begitu halnya, kalau umpamanya ini sudah negatif, ini positif, saya juga memberikan pada saudara video tentang detik-detik kematiannya korban. So well, if that's the case, you see BB4 is negative and BB5 is positive. I have also given you the video recording how the victim, recording the moments leading to the death of the victim. Yes. Berdasarkan video tersebut,
ada gambar bahwa Mirna sebelum meninggal meminum kopi. Well, it is depicted in the video that prior to her death, Mirna drank coffee. Yes. Menurut laboratorium ini, katanya di gelas itu ada cyanida. According to this laboratory results, it is said that in the glass there was cyanide. Tetapi saudara mengatakan, tetapi laporan yang lain mengatakan ini adalah negatif dan saudara akhirnya berkesimpulan tidak ada bukti-bukti toksikologis yang bisa membuktikan bahwa cyanida masuk di dalam tubuh korban. However, negative results were obtained from the samples of the organs and 70 minutes after death, and then you conclude or you said that there is no toxicological evidence of cyanide ingestion. Bagaimana saudara bisa menjelaskan ini kepada pengadilan? Ada orang gambar melihat dia minum, mati. Ya kan? Laboratorium mengatakan ada di situ cyanida. Tapi saudara mengatakan tidak ada bukti-bukti tentang cyanida. Coba jelaskan dulu supaya pengadilan ini bisa. Well, despite the fact that the Vietnamese coffee contains cyanides, because people see the video and saw a person drunk coffee, and then the coffee contains cyanide as presented in the laboratory results, but then the organs of the victim contains no cyanide, as you have already explained before. And so how could that be? You arrive at the conclusion that there is no toxicological evidence of cyanide ingestion, but people see the person drunk coffee and the glass of coffee contained cyanide. Yes. So there may be a few reasons. Ya, mungkin ada beberapa alasan. One is that cyanide was present, but it has all disappeared from the samples. Mungkin cyanida ada, tetapi sudah hilang dari sampel-sampel tersebut. Maybe the testing didn't find cyanide, like I said at the very beginning. Mungkin pengujian tidak menemukan adanya cyanida seperti yang sebelumnya sudah saya katakan. I didn't see how the testing was performed, so maybe it's cyanide, maybe it's not cyanide. There's a mistake at the laboratory. Karena saya tidak melihat bagaimana pengujian dilakukan, mungkin saja terjadi kesalahan pada waktu pengujian dilakukan di laboratorium, bahwa mungkin itu bukan cyanida tetapi yang lain. Maybe the cyanide was added after the cafe, so maybe contamination when it was transported to the laboratory and tested. Mungkin cyanida ditambahkan ke dalam kopi setelah peristiwa tersebut. Jadi mungkin saja terjadi kontaminasi ketika kopi Vietnam tersebut dipindahkan dari tempat kejadian. Maybe a small amount of the coffee containing cyanide was drunk, but a very small amount. Mungkin sejumlah kopi dalam jumlah sedikit yang mengandung cyanida diminum. And maybe it didn't taste right, and maybe she's had another cause of death. Atau mungkin tidak dicicipi dengan benar, atau mungkin ada penyebab kematian yang lain. But the amount of cyanide that she actually ingested, tetapi jumlah cyanida yang masuk lewat mulut wasn't very high, so the cyanide didn't cause her death, but something else caused her death. Tidak terlalu tinggi, sehingga kalau toh terjadi kematian itu bukan karena cyanida. That would be an opinion for a pathologist, not perhaps a Tetapi toxicologist. itu adalah pendapat yang akan dikeluarkan oleh seorang patologi, seorang ahli patologi. Maksud saudara, pendapat opinion dari patologi itu soal cause of death-nya maksudnya? You mean you are referring to the opinion of the pathologist you have just said earlier. Are you referring to the opinion concerning the cause of death? Yes, the pathologist determines the cause of death. My
experience, and what I contribute is an interpretation of the testing that was performed. Ya, seorang ahli patologilah yang akan menentukan penyebab kematian. Sedangkan kontribusi saya dalam hal ini adalah memberikan pendapat terkait dengan analisa terhadap hasil-hasil laboratorium. Apakah seorang toksikologis itu punya kapasiti atau kompetensi untuk menyatakan matinya seseorang? Cause of death. Does a toxicologist have the competence or authority to say or to say the cause about the cause of death or to determine the cause of death? We might have an opinion, but it's not formal authority. The pathologist has the formal authority to determine the cause of death. Kami sebagai ahli toksikologi mempunyai pendapat kami mengenai penyebab kematian, tetapi yang berwenang secara resmi menyatakan apa penyebab kematian adalah seorang ahli patologi. Toxicologists usually don't see all of the evidence, so autopsy evidence, tissue evidence. Seorang ahli toksikologi biasanya tidak melihat semua bukti, misalnya bukti-bukti berupa jaringan tubuh atau organ tubuh. So we just give our opinion to the pathologist on whether it might be a cause of death. Jadi kami hanya memberikan opini atau pendapat kepada ahli patologi mengenai apa yang dapat mengenai penyebab kematian. And the pathologist looks at all of the evidence. Dan kemudian ahli patologi akan melihat pada semua bukti yang ada. And ultimately determines the cause of death, or maybe not if it's undetermined, if it can't be determined. Dan pada akhirnya menentukan atau menetapkan penyebab kematian, atau mungkin juga tidak kalau penyebab kematiannya tidak dapat dipastikan. Baik, sebagaimana kita ketahui seperti dokumen yang sudah saya serahkan kepada saudara. Well, as you already know, with regard to the documents that I have provided to you. Visum et repertum tidak menetapkan atau menentukan sebab matinya korban. The visum et repertum does not determine the cause of death of the victim. Apa itu benar? Apa itu benar? Is that true? I would agree that a toxicologist or a scientist, it's the pathologist's job to do cause of death. Well, menurut saya yang berwenang menentukan atau menyebutkan penyebab kematian adalah seorang ahli patologi. Nah, kalau begitu halnya dalam kasus ini kan terjadi begini. Visum et repertum, yaitu dokter selamat membuat visum itu, tetapi di dalamnya itu sendiri tidak disebutkan sebab kematian, dikatakan harus menunggu hasil laboratorium. Well, the visum et repertum made or written by Dr. Slamet does not mention the cause of death. It is said that that we have to wait for laboratory results. Yes, that is what I read as well. Ya, itu juga yang memang saya baca. Nah, kemudian di persidangan ini ketika kami tanya Dr. Slamet, dia mengatakan bahwa memang karena tidak dilakukan otopsi, dia mengatakan tidak bisa menentukan sebab kematian. Bisa karena jantung, bisa karena otak, bisa karena stroke dan sebagainya. In a hearing where Dr. Slamet was present, he said that there was no cause of death in the visum et repertum because no full autopsy has been done. So that's why the cause of death could not be ascertained. Enggak, dia bilang ada bisa karena jantung. And also he said that there is other possibilities. The person could die of heart failure, heart attack, or because of something that happens in the brain, or because of a stroke and other causes. Kemudian penyidik memeriksa Dr. Slamet
dan menyerahkan dan bertanya kepada Dr. Slamet tentang pendapat ahli toksologi. And then investigators ask Dr. Slamet about the opinions of toxicologists yang menyatakan bahwa berdasarkan pendapat toksikologi, and Dr. Slamet said that according to the opinion of the toxicologist, yang menyatakan bahwa ada masuk ke dalam tubuhnya Mirna korban 298 mg cyanida. the toxicologist said that 298 milligram of cyanide get into the body of the victim. Itu yang berasal dari 20 ml yang diminum, Coming from the 20 milliliter that was drunk. sehingga akhirnya dia mengatakan bahwa ya, saya menentukan kematian korban ini adalah berdasarkan pendapat daripada ahli toksologi yaitu Pak Nur Sarman. And then Dr. Slamet said that yes, I determined the cause of death of the victim based on what the toxicologist, that is Dr. Nur Sarman, said. Bukan karena apa yang dia teliti sendiri. And not because of what he has investigated or checked or examined by himself. Apa pendapat saudara tentang itu? So what is your opinion on this? Again, my opinion is that the toxicologist cannot or should not assign a cause of death. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa seorang ahli toksikologi tidak seharusnya dan tidak semestinya menyebutkan atau mengatakan penyebab kematian. In this case, there's no evidence from the samples for cyanide to have been ingested. Dalam kasus ini tidak ada bukti dari hasil sampel-sampel yang ada, tidak ada bukti bahwa tentang masuknya cyanida melalui mulut. There's no the amount that was ingested was from an experiment that I don't really agree is reliable. Sedangkan jumlah yang disebut itu adalah jumlah yang didapat dari hasil eksperimen atau rekonstruksi yang saya tidak sepakati karena tidak dapat diandalkan. And without a full autopsy where all the tissues and the brain and the heart and everything are examined, dan tanpa dilakukannya otopsi secara penuh, secara lengkap dan menyeluruh di mana organ-organ dan jaringan tubuh diperiksa, I don't believe other possible causes of death can be excluded. maka saya percaya bahwa penyebab-penyebab lain dari kematiannya tidak dapat dikecualikan atau dikesampingkan. Baik, kalau begitu halnya, tadi saya kembali saya merujuk kepada persoalan yang inti, yaitu fakta bahwa Mirna korban meninggal setelah minum kopi, ya kan? So it is, again, I would say that it is a fact that Mirna, the victim, died after drinking coffee. Nah, saya, apakah saudara sebagai ahli toksologi tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di dalam video tersebut, gejala-gejala orang umpamanya muntah-muntah yang terlihat umpamanya kalau ada, dan apakah yang menjadi pedoman saudara, patokan saudara untuk menentukan bahwa tadi saudara katakan tidak cyanida, apakah yang di luar tubuh atau yang di dalam tubuh? Didn't you consider what you have seen in the video about how the victim perhaps vomit if there is vomiting, if the victim vomits, or other symptoms that the victim showed in the video? And I also would like to know whether what you are analyzing. Are you analyzing something that is inside the body of the victim, or you also analyze what happened
or what happened outside the body of the victim? My primary responsibility is what's inside the victim, so the testing that is performed. Yang menjadi tanggung jawab pokok saya adalah apa yang terjadi di dalam tubuh. Artinya hasil pengujian yang dilakukan terhadap organ-organ yang ada di dalam tubuh. The pathol. Coba anak kecil ini dibawa keluar. Child, Tidak boleh masuk. please taken the child out of this room, of this court. Oh, ya. Sebentar ini ada yang buang air kecil.